Muhammad Abduh lahir di penyusunan Deltania, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Masjid ini sering disebut Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Di masjid ini Muhammad Abduh menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. Pada saat Muhammad Abduh berumur 16 tahun, tepatnya pada tahun 1865, Muhammad Abduh menikah dan bekerja sebagai petani. Namun hal itu hanya berlangsung selama 40 hari, karena kemudian pergi ke Tanta untuk belajar kembali. Pamannya seorang syekh, guru spiritual, darwis, hadi, seorang ulama sufi dan taqiat Syadzili telah membangkitkan kembali semangat belajar dan antusiasme Abduh terhadap ilmu dan agama. Syekh ini mengajarkan kepadanya disiplin, etika, dan moral, serta praktek kejuhudan takatnya. Meski Muhammad Abduh tidak lama bersama Syekh Darwis, sepanjang hidupnya Muhammad Abduh tetap tertarik kepada kehidupan ruhaniah tasawuf. Namun kemudian dia jadi kritis terhadap banyak bentuk lahiriah dan ajaran tasawuf, dan karena kemudian dia memasuki kehidupan Jamaluddin Al-Afghani yang karismatis itu. Tahun 1866, Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. 3 tahun setelah Muhammad Abduh di Al-Azhar, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Di bawah bimbingan Al-Afghani, Muhammad Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Sekelompok pelajar muda Al-Azhar bergabung bersamanya, termasuk pemimpin kepada murid-muridnya. Ini untuk menghadapi intervensi Eropa di negara mereka. Pentingnya melihat umat Islam sebagai umat yang satu. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Banyaknya orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria membuktikan betapa besar penghormatan orang kepada dirinya. Meskipun Muhammad Abduh mendapat serangan sengit karena pandangan dan tindakannya yang reformatif, terasa ada pengakuan bahwa Mesir Pemikiran Muhammad Abduh, pendidikan agama harus menjadi inti semua mata pelajaran. Pendidikan harus mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama. Pendidikan harus mengangkat aspek kognitif, efektif, dan psikomotif. Metode pembelajaran harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan umum. Al-Quran sebagai sumber syariat, memerangi sakit, berpegang kuat pada akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Bebaskan umat Islam dari akidah kaum syariah. Akal adalah hikmah dari Allah dan harus selaras dengan agama. Kehendak Tuhan tidak bersifat mutlak. Politik, kekuasaan negara harus dibatasi oleh peraturan agama yang bersama. Setiap masyarakat seharusnya diizinkan untuk memilih bentuk pemerintah yang tetap. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.